الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ini halaman 36 ya, Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Law ikhtalatat imra'atun mahramun isasin biniswati qaryatin kabirah ghairi masurat. Kalau ada seorang wanita mahram kita, mahram lisasin bagi seseorang, ada seorang wanita mahram bagi seseorang campur biniswati qaryatin kabirah ghairi masurat, dengan wanita-wanita yang tinggal di satu kampung yang besar yang tidak bisa dihitung. Baya sura'aduhuna alal ahadi kalafimratin. Jadi sulit menghitung per orang berorang. Jadi kalau dikumpulkan dalam satu lapangan itu sulit dihitung per orang. Contohnya 1000 wanita. Nakah maka si sahsin boleh menikah man siapapun sahaya yang dia menghendaki. Min huda dari niswati qaryatin ila yang tabaqah sehingga tersisa wahidatun satu orang alal arjahi menurut pendapat yang diunggulkan. Wa in qadara bi suhulatin, walaupun dia mampu sapa sahsin dengan mudah ala mutayaqanil hili untuk menikahi wanita yang diyakini halal, rasadan lahu min Allah Ta'ala, itu semua karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maidah talatot biniswatin masurah. Adapun kalau campur dengan wanita yang bisa dihitung ka isrina bal mi'ah au mi'atin, 20, 50, 100, bahkan 200. Fala yankihu minhunna syai'an, maka dia tidak boleh satu orang menikahi satu orang pun daripada mereka. Fa in fa'ala batala, kalau sampai dia menikah maka batal pernikahannya. Ihtiyatan lil abda'i, karena sebagai bentuk kehati-hatian urusan farji. Ma'adamil masyaqqati fi istinabihina, di sisi lain tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan dalam menjauhi mereka. Naam in qata'a bitamayuziha, kalau dia memastikan bahwa wanita mahramnya itu berbeda. Kasauda ikhtalatat biman la sawada bihina, mahramnya ini adalah orang keturunan kulit hitam yang campur dengan orang yang sama sekali tidak ada warna hitamnya dalam kulitnya, orang kulit putih gitu namanya. Lam yahrum, maka tidak haram sapa gairuha selain sauda. Kama sadaru Ibnu Hajar, sebagaimana difahami Syekh Ibnu Hajar dari Kalamul Ashab. Jadi ini satu far'un. Kalau kita yakin punya satu mahram, tinggal di satu kampung, kemudian kita nggak tahu itu mahramnya itu yang mana, siapa, tapi kita yakin ada di kampung itu. Jadi mamanya kita ini di kampung Temboro itu kita yakin punya mahram di situ, tapi nggak tahu siapa orangnya. Karena wanita yang tinggal di Temboro itu lebih dari 1000 orang, maka tidak ada halangan kita menikahi wanita-wanita Temboro, nggak ada masalah. Tetapi kalau seumpama Temboro ini kampung kecil, penduduknya cuma 50 orang, 100 orang, maka haram bagi kita menikahi seluruh wanita yang ada di Temboro. Karena sebagai bentuk kehati-hatian. Kecuali kalau Temboro ini maunya penduduk kulit putih semua, sedangkan mahram kita ini kulit hitam.
kayak orang negro begitu. Jadi ada ciri khas khusus. Maka itu yang haram dinikahi ya yang kulit-kulit hitam saja. Nah, yang tidak ada di situ tidak ada hitamnya itu, maka tidak ada masalah. Berarti memang bukan keturunannya begitu. Ini satu far'un. Ar-rabi'u syarat salah calon mempelai wanita yang nomor 4 kembali kepada pembahasan semula. Syaratnya wanita yang mau dinikahi harus kondisi uh, bebas dari pernikahan, bebas daripada masa iddah, khaliyah, bebas dari masa iddah, bebas dari pernikahan orang lain, kemudian tidak ada hubungan mahram, dan yang nomor 4, yang ketiga ditain, calon istrinya ditain, jadi khaliyah min nikah wa iddah, kemudian terus ditain. Nomor 3, tidak ada hubungan mahram antara dia dengan laki-laki yang melamarnya. Nomor 4, antakuna muslimatan au kitabiyah khalisah. Dia ini muslimah atau wanita alul kitab yang murni ilmu tawalidah bainal kitab, maksudnya keturunannya ayah ibunya semua alul kitab. Zimiyatan kana atau harbiyatan, baik ini kafir zimmi atau harbi. Bikhilafi maida tawalladat bainal kitabiyin wa nahwi wasaniyatin. Lain kalau dia lahir di antara kitabi dan wasani. Kitabi Yahudi Nasrani, kemudian wasani penyembah berhala, fala tahkilu nikahu man la kitabalah, maka tidak halal bagi muslim menikahi wanita yang sama sekali tidak memiliki kitab, tuntunan kitab dari langit. Kawasaniyatin wa majusiyatin, seperti wanita penyembah berhala atau penyembah api, ya termasuk Hindu, Buddha, Konghucu, itu tidak halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Wal muradu bil kitab al yahudiyah wa nasraniyah, wanita beragama Yahudi atau Nasrani. Fal ula, yakni maksud Yahudiyah, iyal mutamassikah fi Taurat, wanita yang berpegang dengan ajaran Taurat. Wasaniyah iyal mutamassikah bil Injil, wanita yang berpegang dengan ajaran kitab Injil. Wa yahilu mal karahati nikahul kitabi al Israiliyat, maka halal dalam disertai makruh, halal dan makruh menikahi wanita alul kitab yang keturunan Israel, maksudnya keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, bukan negara Israel, bukan. Ini Israiliyah, wanita keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Bisa ala ya'lam, ala yu'lam, tidak diketahui dukhulu awali abaya bidzalika din ba'da bisa tentang sahuhu. Jadi saya kalau menikahi wanita Israel ini, masya Allah, keturunannya itu jauh banget. Zaman Nabi Yakub, ini cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi ini sudah ribuan tahun, di atas 5.000 tahun itu. Maka halal menikahi wanita keturunan itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, syaratnya tidak diketahui nenek moyangnya, awal nenek moyangnya masuk agama yang dia peluk selepas bi'satin, diutusnya seorang nabi atau diutusnya seorang nabi yang membawa syariat, tansahu yang menggantikan agama dia. Contoh, kabisati Musa alaihissalatu wassalam fainatan nasikhatun lima qablaha, diutusnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka ini mengganti lima qablaha, semua agama sebelumnya, semua ajaran sebelumnya. Maka bisati Isa alaihissalatu wassalam fa inna nasikhatun li bisati Musa, diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ini menggantikan syariatnya diutusnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka bisati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna nasikhatun li bisati Isa alaihissalam, maka itu menggantikan diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa dzalika bi annahu lima dukhulu bi dzalika ad-din,
Ya, gambarannya diyakini, maksudnya awalu abaiha, awal nenek moyang di agama yang sekarang dia peluk. Sebelum bisa diutusnya seorang nabi, alati tansaku yang menasahnya, menggantikannya. Au syuka atau diragukan fi dalam qoblal bisa. Wa in ulima walaupun diyakini dukhulu masuknya awalu aba fi dalam din. Pada tarikh selepas adanya penyelewengan. Tetapi walam yastanibul muharrafa, itu nenek moyangnya, keturunannya, nenek moyangnya menjauhi ajaran-ajaran yang diselewengkan. Jadi ahlul kitab itu, ahlul kitab, entah agamanya Yahudi dan Nasrani, ada kalanya dia keturunan Israiliyat, ada kalanya bukan. Kalau dia keturunan dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, maka ini yang penting awal nenek moyangnya menganut agama yang dia peluk sekarang itu, dipeluk oleh calon istrinya itu, mempelai wanita itu, dia memeluk agama itu sebelum diganti oleh Allah dengan syariat Nabi yang selepasnya. Contohnya seperti yang diuraikan tadi. Ima diyakini atau mungkin diragukan, karena ini memang jauh banget. Jadi, ausuka fihi. Walaupun diketahui nenek moyangnya itu memeluk agama itu selepas adanya penyelewengan-penyelewengan, apa perubahan-perubahan isi kitab, kitab Taurat, kitab Injil, selama mereka menjauhi muharraf. Keliru. Walaupun mereka tidak menjauhi muharraf, keliru. Walam yastanibu. Jadi walaupun walam yastanibul muharraf, walaupun mereka tidak menjauhi muharraf. Karena ini jauh banget. Beda dengan nikahul kitabiyah ghairul israiliyat. Halal menikahi wanita kitabiyah selain Israiliyat, keturunan Israel. Bisa ayu lama tukhul awal ya bidalikatin. Diketahui masuknya awal nenek moyang yang dalam agama tersebut qabla bisatin tansakhuhu, sebelum adanya diutusnya nabi yang membawa syariat yang menggantikannya. Walau bata tarikh, walau selepas ada penyelewengan isi kitab, bisarti ayat aja nabul muharrafa, salahnya mereka menjauhi kitab yang diselewengkan. Jadi ini bedanya wanita Israiliyat dengan selain Israiliyat. Dan ternyata memang wanita-wanita keturunan Nabi Yakub alaihissalam 12 kabilah itu tadi, 12 kabilah yang merupakan semua laki-laki keturunan Nabi Yakub alaihissalam, itu tuh ada kabilah-kabilah yang memang menjaga betul keturunannya. Itu silsilah nasabnya itu masih dijaga betul itu. Jadi kalau keturunan Israiliyat hukumnya agak longgar. Jadi walaupun mereka masuk agama tersebut pada tahrif dan mereka tidak menjauhi ajaran yang diselewengkan itu tadi, tetap halal. Tapi kalau selain Israiliyat, orang-orang Eropa yang dimaksud ini, orang-orang Eropa, jadi orang Romawi. Orang ahlul kitab itu orang Romawi. Orang-orang Eropa. Ya orang Eropa itu sekarang ada tinggal di Eropa. Sekarang juga ada yang menguasai Amerika. Jadi yang menguasai Amerika itu orang Eropa. Romawi. Kulit putih itu. Karena asli penduduk Amerika itu adalah orang Indian. Yang menguasai Australia ini juga orang Eropa. Karena aslinya mereka ini penduduknya orang aborigin. Yang mirip dengan orang Papua itu. Jadi apa itu? Ini orang-orang yang diyakini bahwa awalu abaihim, nenek moyangnya dulu itu menganut agama yang sekarang mereka anut sebelum datangnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini walau ba'da tahrif, syaratnya nenek moyangnya dulu menjauhi muharraf, ajaran yang diselewengkan. Kalau ragu-ragu gimana? Ragu-ragu nggak usah, muslim masih banyak gitu. Walaupun untuk halalnya makruh, ya nah? Bagaimana kita nikah sama orang-orang non muslim yang nanti akan melahirkan anak-anak
Terus dididik dengan ajaran-ajaran mereka, parah jadinya. Kecuali kalau ini orang sudah suka dengan Islam, orang Eropa namanya, dia masih Nasrani, tapi dia ini ada harapan kalau kita nikahi masuk Islam, nah itu bagus gitu. Amma man dakhala awalu abayya bidalikatin bada naskhihi. Adapun orang yang nenek moyangnya masuk agama itu selepas diganti oleh syariat selepasnya, kaman huwa dauda nasara bada bisadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang masuk agama Yahudi atau Nasrani selepas diutusnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yahillu fala tahillu, maka tidak halal. Wa kadza man tawada bada bisadi Isa. Orang yang masuk agama Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya kayak orang-orang Nasrani Asia. Jadi di Asia ini masuknya agama Nasrani ini selepas datangnya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak halal dinikahi, tidak halal dinikahi. Wala tahlilu murtaddatu. Jadi dalam bab ini memang ada 3 pendapat. Dan pendapat Imam Syafi'i ini paling tengah-tengah. Karena pendapat yang lain itu ada yang mengatakan halal mutlak, halal mutlak, kayak namanya kitab Fiqh Sunnah gitu, Said As-Sabiq gitu, halal mutlak, nggak ada persyaratan-persyaratan. Pokoknya alul kitab halal dinikahi, lah itu juga berlebihan. Ada sebagian pendapat menyatakan haram mutlak, karena orang Nasrani sekarang itu sudah tidak berpegang dengan Taurat dan Injil. Yang mereka pakai itu ajaran-ajaran yang sudah muharraf, diselewengkan sehingga haram mutlak. Nah, ini juga pendapat lebih hati-hati. Wala tahilu murtadatun li ahadin. Nah, ini satu perkara penting, satu poin penting. Wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Wanita yang murtad tidak halal bagi siapapun, tidak halal bagi laki-laki muslim, juga tidak halal bagi laki-laki murtad, juga tidak halal bagi laki-laki kafir. Ini wanita yang sudah masuk Islam kemudian murtad, tidak halal bagi siapapun, li ahadin. Lali muslimin li ana kafiratun la tuqarru. Tidak halal bagi muslim karena wanita murtad adalah kafirah la tuqarru, yang tidak dibiarkan hidup. Karena dalam negara Islam, wanita ini kalau sudah murtad, laki-laki murtad langsung ditangkap oleh pemerintah. Setelah ditangkap, diinterogasi. Kamu mau tobat apa lanjut murtadnya? Jadi orang tuh aturan pemerintah. Ada orang murtad, entah laki-laki perempuan, langsung ditangkap oleh eh, pemerintah, pasukan pemerintah Islam. Kemudian hartanya langsung disita. Seluruh hartanya langsung disita, rekeningnya dibekukan. Kemudian diinterogasi, kamu mau taubat atau tidak? Kalau kamu taubat, kembali kepada Islam, seluruh harta kamu dikembalikan dan kamu dilepaskan. Kalau kamu tidak mau taubat, maka harta kamu dirampas, diserahkan ke Baitul Mal sebagai fa'lil muslimin. Harta fa' bagi seluruh orang Islam, dan itu halalan thayyibah. Murni 100% halal. Harta rampasan fa' dari orang murtad. Kemudian dia dipenggal kepalanya dan tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang Islam. Udah dibuang pinggir lautan tuh gimana gitu ya. Walali kafirin asliyin. Juga tidak halal sebuah murtadah bagi orang kafir asli libaqai ala qatil Islam. Karena masih ada ikatan agama Islam. Walali murtadin tidak halal bagi laki-laki sesama murtad lianal qasda minan nikah ad-dawam. Karena masuk pernikahan adalah untuk seterusnya. Wal murtadulah dawamalu, sedangkan orang murtad tidak akan hidup lama. Wala wirtada zaujani ma'ana wahduma. Kalau ada suami istri murtad bareng, naudzubillah, atau salah satu murtad nudirat, maka ditafsil.
Baik karena qabla dukhuli tanah jazatil furqah. Kalau itu kejadian sebelum dijima, maka langsung pisah pernikahannya. Pisah, tidak ada iddah. Liana nikah lam yatakat, karena nikahnya belum kokoh, li fakti ghayati, krono belum ada tujuan inti daripada nikah, yaitu belum ada jima. Wa kana bata dukhul, kalau selepas jima wa qa'idil furqah, maka juga jatuh furqah, tetapi masih dikasih masa tenggang, masa waktu tenggang, yaitu ada masa iddahnya. Baik jamahu al-islamu bil iddah, kalau keduanya masuk Islam dalam masa iddah, yotama nikah, maka nikah lanjut benama di antara keduanya. Ditakuti krono dadi kokohnya pernikahan. Wailah, kalau sampai selesai masa iddah juga tidak kembali kepada Islam, hasalatul furqah, maka bisa benahuma, antara kedua suami istri, min ainil riddati, hitung semenjak murtad. Jadi seperti itu. Jadi ini dipahami betul. Beda dengan angkihatil kufar yang mau dibahas berikutnya. Pernikahan sesama orang kafir asli itu sah. Tapi kalau pernikahan murtad, wanita murtad dengan siapapun tidak sah. Lali muslimin, wala li kitabiyin, wala li murtadin, wala li kafirin. Nggak sah semua. Jadi kalau ada pasangan suami istri, selepas dukhul, kemudian salah satu murtad, nah itu maka langsung furqah, pisah, terus menjalani masa iddah. Ditunggu. Kalau keduanya masuk Islam, dalam masa iddah, nikah lanjut, tidak perlu diperbarui nikah. Tetapi kalau sampai selesai masa iddah, ternyata tidak masuk Islam salah satu atau dua-duanya, maka berarti langsung furqah. Langsung furqah. Jadi ini termasuk propaganda, cara-cara misionaris kristenisasi di negara kita ini, yaitu apa? Ada orang pura-pura mu'alaf, laki-laki pura-pura mu'alaf, ini sudah kejadian banyak sekali. Kemudian menikahi wanita muslimah, dan nanti selepas berjalan punya anak, bikin ulah ini laki-lakinya, sudah nggak pernah sholat atau apa, nggak pernah ibadah, kemudian balik ke Nasrani lagi, kembali ke Nasrani lagi. Nah inilah, kalau wanitanya ini masih kuat imannya, ya dia akan pisah. Walaupun ada anak, dia akan pisah, dia bawa anaknya. Tapi masalahnya, kalau ekonominya lemah, imannya lemah, ekonomi lemah, mentalnya juga lemah. Nah ini, akhirnya mau tidak mau, si wanita pun ikut suaminya, ya jadi murtad lagi. Nah, udah hancur semuanya. Ini kristenisasi sudah lama, sekitar 30 tahun yang lalu udah berjalan begitu itu. Maka hati-hati betul. Hati-hati betul kalau ada orang pura-pura katanya masuk Islam, terus pengen dicarikan istri muslimah. Ini apa itu strategi misionaris terselubung yang sudah mereka terapkan sejak 30 tahun yang lalu. Furun fi hadil kufari, di dalam hukum pernikahan orang-orang kafir sesama orang kafir. Lawa selama kafirun kitabiyun aw ghairuhu kama jusiyin aw wasanin wa tatau kitabiyatun yahilu lahu nikahuha itidaan tama nikahu bil ijma'i li jawazi nikahil muslim liman dzukira. Jadi perhatikan, nanti di belakang akan dibahas bagaimana hukum pernikahan orang kafir, akan dibahas. Tapi sebelum itu,
Ini permasalahan-permasalahan yang kaitan dengan orang sudah menikah, orang kafir sudah menikah, tahu-tahu salah satu pasangan masuk Islam. Nah ini yang jadi masalah. Orang kafir, suami kafir, istri kafir, sudah nikah, terus kena dakwah, laginya salah satu masuk Islam. Maka bagaimana pernikahannya? Nah, jadi ini adalah semua furuk di sini dicabangkan bahwa angkihatul kufar itu sah, gitu loh. Jadi pernikahan orang kafir itu sah, gitu itu. Apabila ada orang kafir kitabi, baik dia alul kitab atau selain alul kitab seperti orang penyembah api ataupun penyembah berhala, dia masuk Islam laki-lakinya. Sedangkan watatau kitabiyatun, dia memiliki istri kitabiyah, yahilul lahu nikahuha ibtidaan, yang halal bagi dia menikahinya sejak awal. Jadi alul kitab yang mutamasika di Taurat atau Injil yang sudah dibahas di atas. Suaminya kafir, entah itu alul kitab bukan alul kitab. Istrinya kitabiyah. Nah, kitabiyah yang halal bagi muslim untuk menikahi sejak awal, yaitu Yahudi atau Nasraniyah. Oh, Yahudiyah. Iya, Yahudi atau Nasraniyah. Dama nikahuhu, jawabnya lau. Dama, maka berlanjut pernikahan si muslim menurut kesepakatan ulama. Karena orang Islam, laki-laki Islam halal menikahi kitabiyah. Karena akhirnya apa? Pernikahan ini akhirnya laki-lakinya muslim, istrinya kitabiyah, dan itu halal dalam Islam. Dua, walau aslama wa tatau kitabiyatun la tahilu lahu. Kalau suaminya masuk Islam sedangkan istrinya kitabiyah yang tidak halal bagi dia, awasaniyatun amajusiyah, atau memang istrinya penyembah berhala atau penyembah api, masalah umpamanya nudirat, maka ditafsil. Indah khalafat anhu dalam tuslim ma'ahu. Kalau istrinya terlambat masuk Islam dari suaminya, yaitu tidak Islam bersama suami, wa kana dzalika qabla dukhulin, dan kejadian itu sebelum dijima, tanajazil furqa bainahuma, maka langsung pisah ini suami istri, batal pernikahan. Lima marra birridda, sebagaimana uraian alasan di atas di dalam bab riddah. Bahwa ikana pada dukhuli, kalau kejadian selepas dijima, nudirat maka ditafsil. Faina selamat fil iddati. Kalau dia ini masuk Islam di dalam masa iddah, maksudnya itu istrinya ikut. Istrinya ikut masuk Islam, menyusul. Dama nikahu bil ijma, maka lanjut. Nikahnya berlanjut menurut ijma ulama. Wa illa, kalau tidak masuk Islam, hasalatil furqah, maka terjadi furqah bainahuma di antara zaujin min hin islami, itu sejak Islamnya suami. Jadi poin nomor 2, suami masuk Islam tapi istrinya adalah wanita yang tipenya tidak halal dinikahi laki-laki muslim. Maka ada 3 perincian. Jadi ada 2 atau 3 perincian. Yang pertama, kalau istrinya itu terlambat, maksudnya tidak Islam bersama dia, dan itu kejadian sebelum furqah, maka pernikahan langsung batal. Yang kedua, kalau kejadian selepas, jadi maksudnya, saya ulangi, kalau kejadian itu, jadi istri tidak masuk Islam bersama suami, dan kejadian sebelum jima, maka langsung furqah, batal pernikahan, dan tidak ada masa iddah. Tetapi kalau kejadian selepas dukhul, selepas jima, maka ditafsil pula. Jadi kalau istrinya menyusul suami dalam masa iddah, menyusul masuk Islam, maka nikah lanjut. Kalau sampai habis masa iddah istrinya tidak masuk Islam, maka pernikahan furqah dihitung sejak Islamnya suami. Jadi seperti itu. Sekarang ketiga, kalau yang Islamnya istri. Tadi poin pertama, poin kedua, yang Islam suami. Nah, sekarang yang Islam istri.
Walau aslama zawja wa asarra zawju ala kufri. Istrinya masuk Islam, suami bersikukuh pada kekufurannya. Kitabian kana ghairah, baik dia alul kitab atau selain alul kitab. Faka aksil madkur, maka seperti sebaliknya, poin nomor 2. Baikkan aku belawatin tanah jazil furqah. Kalau ini sebelum mati maka langsung furqah. Au badal wati wa salama fil iddah. Kejadian ini selepas jima dan istri suami menyusul istrinya dalam masa iddah masuk Islam. Dan nikahuhu, maka nikahnya lanjut, berlangsung terus. Baiklah kalau tidak masuk Islam fal furqah min kini islamiha, maka dihitung furqah semenjak Islamnya zaujah. Nomor 4. Nah, jadi mutlak seperti itu, tidak ada perincian. Sekarang nomor 4. Walau aslama ma'an, kalau keduanya masih Islam berbarengan qabla wati aw ba'dahu, baik kejadian di sebelum mati atau selepasnya, taman nikah, maka nikah lanjut bainahuma bil ijma'i alai kufrin, kana apapun kekufuran keduanya, apapun agama sebelumnya, kufur atau apa terserah gitu. Wali anal furqata bitin, karena perpisahan itu terjadi sebab bedanya agama. Walam yakhtalif dinuhuma bil kufri, sedangkan tidak berbeda agama keduanya di saat masa kufur. Wala fil islami, dan juga di saat masa Islam. Kemudian bagaimana cara mengetahui Islam kok bareng itu bagaimana? Wal mayyatu bil islami namatu tabaru bi akhiril lafzi. Jadi ma'iyah, kebersamaan dalam Islam itu bisa diketahui, dihitung dengan akhir lafaz adalah yasrubi musliman, yang menjadikan dia ini seorang muslim. Kayak tarina akhiru kalimatin min islami bi akhiri kalimatin min islamiha. Jadi ke akhir kalimat syahadat, maksudnya akhir kalimat syahadat yang diucapkan suami berbarengan dengan akhir kalimat syahadat yang diucapkan oleh istri. Sauna wa qawalu kharbin min lafdhi imam ma'an amla, baik awal kedua lafadznya bersamaan atau tidak. Lianal madara bi usulihi ala akhirihi tun awali wa wasatihi. Karena yang dipandangi dalam usulul Islam adalah akhir kalimatnya, bukan awalnya, juga bukan pertengahannya. Seperti itu. Jadi ada 4 perincian. Yang pertama, suami masuk Islam, istrinya adalah orang yang memang halal dinikahi laki-laki muslim. Lanjut. Terus pernikahan. Yang kedua, suaminya masuk Islam, sedangkan istrinya adalah wanita yang tidak halal dinikahi laki-laki muslim. Ada 3 perincian. Yang ketiga, istrinya yang masuk Islam, suaminya tidak, maka ada 3 perincian. Sekarang yang keempat, masuk Islam bareng, maka taman nikah. Nah, ini poin yang dibahas sekarang. Terus al-ahkamul mutarattibah, hukum-hukum yang berakibat. Jadi kelanjutannya ini. Wahai suagam Nabi dawaminika bainahuma, ketika kita di saat kita menghukum ini lanjutnya pernikahan di antara zaujain yang diceritakan di atas itu dalam angkihatil kufar tadi, di mana saja kita menghukumi lanjutnya nikah di antara zaujain, faqad yakunu terkadang apa nikah huma al-waqi fi halatil kufri. Jadi ketika kita menghukumi pernikahan sah, lanjut. Lah, pernikahan mereka sendiri dulu itu macam-macam. Ada yang pernikahan orang kafir itu sesuai dengan cara Islam, ada wali, ada saksi, kayak pernikahan di gereja begitu.
Ada yang pernikahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam gitu loh. Jadi itu bagaimana? Ini yang mau kita bahas. Pokoknya yakunu nikahu mal waqi fi halatil kufur. Terkadang pernikahan mereka yang terjadi ketika masih kufur iku makrunan bi mufsidin min mufsidatin nikah. Terkadang dibarengi dengan salah satu sebab yang bisa membatalkan pernikahan. Maka famahkumu al-an. Nah, jadi gini maksudnya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu rincian 4 di atas itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita melanjutkan pernikahan mereka di saat masuk Islam tanpa harus mengulangi. Nah sekarang pertanyaannya yang mau kita bahas, kalau dulu mereka ini nikah sesuai dengan syariat Islam, tata caranya sah menurut Islam, ya khalas kalam. Nah sekarang bagaimana? Kalau dulu pernikahannya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah pernikahan yang sesuai perincian di atas atau wajib diulangi? Nah gitu loh maksudnya. Hukumnya bagaimana? Yungduru fihi maka ditafsil in kana dzalikal mufsid zailan indal Islam. Kalau sebab yang membatalkan nikah itu sudah hilang di saat keduanya masuk Islam, wa kana tazawwaja bihaitsu takhilul lahu al-an law ibtada nikahaha. Dan adalah istrinya bihaitsu takhilu menjadi halal bagi suami al-an sekarang seandainya dia memulai pernikahannya. Jadi seumpama nikah sekarang itu halal begitu. Jadi ditafsir. Kalau sebab yang menjadikan batalnya nikah sudah tidak ada lagi di saat mereka berdua masuk Islam. Sehingga seumpama nikah ulang, maka sah. Dan nikah, maka pernikahan lanjut. Dan al-masrutu lama ulughiyah itibaru ala nikahil kafir rusatan bisababil Islam. Wajib itibaru ala tizami ahkamina bil Islam. Jadi, karena syarat-syarat nikah lama ulughiyah, ketika syarat-syarat nikah lama ulughiyah, ketika ditinggalkan, ulughiyah itu maksudnya tidak dipakai. Apa itibaru menganggap surut halal nikahil kafiri, ketika pernikahan orang kafir. Jadi ketika syarat-syarat itu tidak dianggap, maksudnya diabaikan. Ketika syarat-syarat nikah itu diabaikan, lama ulghiyah itibaruha, ketika diabaikan ketika pernikahan kafir, rusotan sebagai keringanan bisa babil Islam. Wajib maka wajib itibaruha menganggap surut, maksudnya memakai surut. Jadi ketika syarat itu tidak perlu disyaratkan, maksudnya tidak perlu diharuskan di saat mereka masih kafir, maka di saat sekarang masuk Islam wajib disyaratkan, wajib dipakai. Ketika iltizami ahkamina bil Islam, ketika mereka menyanggupi, sanggup, siap mengikuti hukum-hukum kita bil Islami dengan masuk Islam. Jadi alasannya apa? Ketika diyakini pernikahan kafir itu tidak sesuai syariat Islam, nggak apa-apa, diringankan. Diringankan. Tapi di saat sekarang dia sudah masuk Islam, maka syarat itu harus ada. Jadi ketika syarat itu dulu tidak ada, sekarang mufsid kok syarat. Ketika syarat atau ya dulu itu tidak ada, sekarang juga tidak ada, maka pernikahan batal. Ketika mufsid nikah itu dulu ada, sekarang masih ada, pernikahan batal. Tetapi ketika syarat itu dulu tidak ada, sekarang sudah ada, nggak ada masalah. Mufsid yang membatalkan nikah dulu ada, sekarang sudah tidak ada, nggak ada masalah. Nah, jadi seperti itu. Ya la yakhlual abdu an syarti, supaya tidak kosong apa akad nikah syarti dari syaratnya nikah fil halaini ma'an dalam dua keadaan bersamaan, yaitu ketika masih kafir dan ketika sudah masuk Islam. Ini alasan kedua.
alasan pertama. Walikauni jami'na sahabati assalamu wa aqarramu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, banyak beberapa orang dari kalangan sahabat. Mereka ini masuk Islam sekeluarga dan Nabi merestui melanjutkan pernikahannya. Wal wa amara man aslama ala khutaini. Bahkan dia perintah orang yang masuk Islam ala khutaini memiliki istri dua bersaudara. Ayah tara itama untuk milih salah satunya. Tidak harus nikah ulang. Cukup pilih salah satu. Wal asrin ayah tara arban minuna. Dan beliau perintahkan orang yang masuk Islam istrinya 10 untuk milih maksimal 4 dari mereka. Ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka sah dan tidak perlu diulang. Wes, perinciannya contohnya ini. Contohnya ini. Fayuqaru maka dilanjutkan, dibiarkan. Yuqaru itu dibiarkan dalam aturan Islam. Ala nikahin bila wali wala syuhudin. Dulu mereka ini nikah tanpa wali, tanpa saksi. Dan dibiarkan. Wa fi nikahin bila itini sayyibin au bikrin wal wali yugaru abin au jaddin. Nikah tanpa izin dari mempelai perempuan, di mana pemperempuannya sayyib atau dia gadis, sedangkan walinya ghairu abin au jaddin, selain bapak dan kakek. Jadi walinya bukan wali mujbir. Sedangkan nikahnya tanpa izin. Dibiarkan. Wala nikahin waqafi idatilil ghair. Menikahi pernikahan yang terjadi di mana si mempelai wanita masih dalam idahnya suami lain. Ya muqadiyatun idal Islam, tetapi idah itu sudah selesai di saat mereka masuk Islam. Oke, ini juga dibiarkan, dilanjutkan. Wala nikahi muaqqati, nikah yang dibatasi waktu. Nah, ini contoh-contoh pernikahan orang kafir yang tidak memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, tetapi mufsid-mufsidnya itu sudah hilang di saat mereka berdua masuk Islam. Pernikahan tanpa wali, tanpa saksi, pernikahan tanpa izin, mempelai perempuan padahal disyaratkan izin, pernikahan yang terjadi di saat si wanita masih menjalani iddah suami yang lain. Pernikahan mu'aqad ini taqadu mu'abadan. Kalau mereka meyakini ini menikah selamanya. Walau ghasbi harbiyin au dhimiyin harbiyatin ini taqadu nikahan. Nah, ini termasuk ada cerita di Papua itu. Jadi kalau laki-laki meninggalkan istrinya, itu ada tanda apa gitu. Dikasih tanda gitu. Maka ini berarti dia pergi, istrinya boleh dinikahi laki-laki lain. Tapi kalau tandanya begini, maka ini tidak boleh, dia masih mau balik lagi. Nggak boleh dinikahi laki-laki lain. Ini satu contoh. Jadi ghasbin. Ada orang menculik wanita gitu. Ghasbi harbiyin au dhimmiyin li harbiyatin. Jadi kalau mereka menculik sesama kafir harbi atau laki-lakinya dhimmi, wanitanya harbiyah, maka diculik itu berarti dinikahi, umpamanya begitu. Maka itu sudah dianggap pernikahan. Iqamatan karena menempatkan il-fi'li maqamal qawli, perbuatan mereka ditempatkan, disamakan dengan ucapan akad nikah. Bahkan wakal ghasbi fi ma dzukira disamakan dengan ghasab, menculik, yaitu al-mutawa'ah, suka sama suka gitu loh. Jadi kalau ada orang kayak sekarang ini, Masya Allah, fakta. Orang yang pernah keluar di negeri-negeri orang kafir, di Jepang, di Brazil, di Kanada. Ini fakta realita kehidupan mereka yang resmi menikah itu cuma 20%. Resmi menikah di gereja, itu di tempat-tempat peribadatan mereka itu cuma 20%. 80% mereka ini mutawa'ah. Jadi yang penting suka sama suka, itu tidak dianggap melanggar aturan dalam negara mereka, dalam agama mereka, enggak gitu. Yang penting kumpul kebo itu suka sama suka, nggak ada masalah gitu. Jadi dan itu sudah dianggap pernikahan gitu loh. Banyaklah kita lihat itu kehidupan orang-orang kafir itu. Terus yang berikutnya, lawaikan al-mufsidu baqiyan indal Islam. Adapun kalau mufsid itu
masih ada, bagian masih ada ketika mereka masuk Islam biasa takunu muharramatan alaihi, di mana istrinya sekarang tuh haram untuk dinikahi binasabin auradin au binunatin salasan. Alasannya karena ada mahram nasab, mahram rodo, atau ternyata dalam masa kafir sudah dicerai 3 kali. Au nawi dzalik, au zala'idal Islam, atau muhsin itu hilang di saat Islam, lakin itaqaduhu fasadahu wa qita'ahu. Tetapi orang kafir meyakini bahwa pernikahan fasad atau putus, fala taqrira, maka tidak boleh dibiarkan opo nikah. Bayar sebaliknya pernikahan hilang. Ini satu poin penting, dan ini di Fathul Mu'in itu bahasanya agak sulit bab ini. Terus terang bab ini bahasanya agak sulit, dan apa yang saya susun ini sudah memakai bahasa yang paling mudah dipahami, mengambil dari beberapa referensi kitab yang ada. Wa nikahul kufaril aslin. Lah, ini yang saya katakan tadi. Pernikahan orang kafir asli alladzi lam yastafi surutana, yang tidak memenuhi syarat-syarat kita ikut sah makumun bisikati dihukumi sah ala sahih menurut pendapat yang sahih. Wakilah fasid, wakilah ada beberapa pendapat itu di bawah itu bisa dilihat. Liqali ta'ala, jadi pernikahan orang kafir itu sah. Apapun caranya, yang penting mereka menganggap itu nikah. Kayak ceritanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di dalam Bukhari itu, di antara pernikahan seorang wanita, maka gimana? Dikumpuli, jadi cari laki-laki yang siap. Semuanya ada 10 laki-laki. Semuanya bergiliran itu menjima wanita itu. Dan nanti selepas dijima, hamil. Nah, ketika hamil, maka si wanita melihat anak itu mirip dengan siapa. Nanti pelaku laki-laki itu didatangkan semua. Siapa yang ditunjuk oleh si wanita dia sebagai bapaknya, yaitulah suaminya. Ini paling parah, ini termasuk tata cara pernikahan paling parah ini. Allah. Dan di antara dasar yang menjadikan alasan madzhab Syafi'i al-sahih bahwa pernikahan orang kafir sah, Allah Ta'ala merestui itu maksudnya mengakui pernikahan Fir'aun dengan Siti Asia wa mra'atu Fir'auna wa qalati mra'atu Fir'auna. Kemudian Allah mengakui istrinya Abu Lahab wa mra'atu hamalatal hatab. Jadi imra'atu fulan di dalam bahasa Arab itu artinya adalah istrinya fulan. Biqali ta'ala wa qalat imra'atu fir'auna wa qali wa imra'atu hamalatal hatab. Waladi siwalan wa ghairi biman aslama wa tatu asara min arba'in niswat. Orang yang masuk Islam sedangkan istrinya lebih dari 4. Famarabaka Allah, Nabi perintahkan kepada dia bil imsaki, untuk mempertahankan maksimal 4 gitu loh. Walam yas'al, Nabi tidak pernah bertanya kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam an syaraiti nikah, dari syarat-syarat nikah. Wala yajibul basu syaraiti akhirihim, maka tidak wajib meneliti syarat-syarat pernikahan mereka. Liana krono satu menikah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akram alaiha, telah merestui pernikahan mereka. Wa huwa la yukiru ahadan ala batilin, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merestui seorang pun yang melakukan perbuatan yang maksiat atau batil. Waliana la tarafa ilaina, seandainya mereka dilapor kepada kami pemerintahan Islam, lam nubtilu qat'an, maka kita tidak membatalkan pernikahan mereka. Wala aslamu aqrarna, dan seandainya mereka masuk Islam dengan pernikahan tersebut, maka kita akan melanjutkan dan membiarkannya. Guys, jadi pernikahan orang kafir tadi ini sebetulnya uslub susunan bahasa di dalam Fathul Mu'in ini dibalik gitu loh. Bicara furu dulu baru bicara
asalnya gitu. Jadi pokok pembicaraan itu sebetulnya nikahul kufar al-asliyin itu sahih ala sahih. Sahihun ala sahih. Pendapat yang sahih itu sah. Wes. Ya, dengan berbagai dalil yang diutarakan tadi. Nah kemudian terus pertanyaan kedua, ini kalau dibalik, pertanyaan kedua Furu, ketika mereka ini masuk Islam, apakah pernikahannya tetap lanjut ditafsil selama tidak disertai mufsid? Nah, maksudnya ketika masuk Islam itu pernikahan tidak dibarengi dengan sesuatu yang membatalkan pernikahan dalam Islam, maka tidak ada masalah walaupun dulu itu disertai mufsid. Nah, seperti itu. Jadi ternyata yang dinikahi wanita ajnabiyah, yang penting bukan mahram, yang penting belum ditalak 3, maka ini masih lanjut begitu itu. Dan terus berikutnya, bagaimana kalau duanya masuk Islam? Bagaimana kalau salah satu masuk Islam? Nah, ini kelanjutan daripada furuk bahwa nikahul kufar sahihun ala sahih. Fa'ala adalah talaqal kafir zaujatahu. Termasuk furuknya kalau orang kafir telah menceraikan istrinya bil kufri dalam keadaan kufur talatan 3 kali. Suma selama min ghairi muhallilin. Kemudian keduanya masuk Islam tanpa muhallil lam yahilla tahilalu al-an, maka tidak halal bagi dia al-an sekarang illa bi muhallilin kecuali dengan adanya muhallil. Wanita kau tu buka tolak amla, baik dia meyakini ku terjadi tolak ataupun tidak. Li anaina ma natabiru hukmal Islam, karena kita hanya memakai hukum Islam. Amma ina tahallala fil kufri, adapun kalau sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, ketika masih kufur fayakfi bil hili, maka cukup yang dalam kehalalannya. Wala talaqa bi syirki talatan. Kalau dia menceraikan istri dalam masa syirik salatan sumanaka bi syirki min ghairi muhallilin. Kemudian salasan itu. Salasan 1 kali ini. Kalau dia menceraikan dalam masa syirik salasan 3 kali. Kemudian dia menikahi lagi tanpa muhalil suma selama kemudian masuk Islam furiqa bainahuma, maka wajib dipisah di antara keduanya. Kata Nasai Syafi'i fil ummi wa ada menganggap sababatu bil manal mawani itilafal ijins. Sebagian ulama menganggap termasuk perkara yang menghalangi nikah yaitu bina jenis. Ini sudah pembahasan lain ini. Bala yajuzu lil adami nikahu jinniyatin. Tidak boleh bagi manusia, laki-laki manusia menikahi wanita kalangan jin. Qala al-Aimad ibn Yunus wa Abtabi ibn Abdissalam lakin khalafa fi dhalikal Qamuli. Tetapi Imam Qamuli membolehkan. Jadi dulu saya itu kan masih belum nikah. Di dalam itu kan saya biasa khidmat di dalam kiai. Atau kiai itu guyon. Ya guyon. Kiai Zeron itu. Kamu mau enggak nikah sama jin gitu? Enak nanti nafakohnya tuh gak repot-repot. Nafakohnya carikan tulang-tulang gitu. Saya ketawa aja gitu. Terus beliau cerita bahwasanya ada beberapa muridnya saya Yasin Al-Fadani itu, beliau cerita ada beberapa murid saya Yasin Al-Fadani itu istrinya tuh jin gitu. Karena mungkin saya Yasin punya murid dari kalangan jin atau gimana gitu. Wallahu alam. Allah. Udah? Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan dulu? Enggak, silakan. Ada pertanyaan dah. Kalau nggak pertanyaan, nanti lanjut. Iya, lanjut.
Al-aslu fi suruti zawji al-khatibi. Syarat-syaratnya calon suami, yaitu orang yang melamar. Jadi kata zawj itu diantara maknanya surutu zawj, surutu zawja. Artinya itu zawj diartikan zaman mustakbal, calon suami. Nah, gitu. Syarat-syaratnya calon suami yang dimaksud adalah al-khatib, laki-laki yang melamarnya. Surutu zawjah, calon istri maksudnya makhtubah, wanita yang dilamar. Wa ma zawju wa yastaratu bi salah satu syurutin. Syaratnya ada 3. Yang pertama, ta'yinun lahu ditentukan. Fazawwastu binti ahadakuma. Maka kalau wali mengatakan aku nikahkan putriku fulana dengan salah satu dari kalian berdua, iku batilun batal. Walau mali syaratil mukhatibain, walaupun disertai syarat kepada 2 orang yang diajak bicara. Yang pada zawwastu hada ini, makanya aku nikahkan putriku dengan salah satu dari 2 orang ini. Sawana wal wali muayyanan minum amla, baik wali meniatkan satu orang yang ditentukan dari keduanya ataupun tidak. Maka ini tetap apa itu namanya, pernikahan tidak sah. Asani ala yakuna tata imratun mahramatun binasabin radha'inil makhtubah. Nah, syarat yang kedua, laki-laki yang melamar itu tidak memiliki istri yang merupakan mahramnya wanita yang dipinangnya. Jadi, laki-laki yang melamar tidak memiliki istri yang istri itu merupakan mahramnya makhtubah. Entah mahram binasabin aw radha'in. Walau bil iddatir raj'iyah, walaupun istrinya sudah dicerai tapi masih menjalani masa iddah raj'i. Liana raj'i yataka zawja bidalil tawarusi. Karena wanita yang menjalani iddah raj'i sama dengan zauja dengan dalil masih saling mewaris seandainya salah satu meninggal dunia. Falau nakaha mahramaini bi'adin wahidin batala fima itla murajjiha. Maka kalau ada orang menikahi 2 wanita yang mahram, wanita bersaudara, 2 wanita bersaudara, atau wanita dengan bibinya, wanita dengan anaknya, wanita dengan apa itu keponakannya mamanya, dalam satu akad, maka batal keduanya karena tidak ada yang mengunggulkan. Tapi akad ini atau dalam 2 akad marratabain, dengan berurutan batalah tsani, maka batalah akad yang kedua. Jadi wang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada orang tuh mahram tapi tidak selamanya. Mahram tuh hanya sementara. Mahram tuh hanya tidak boleh dipoligami dalam satu pernikahan, yaitu ukhtain, imratun wa ukhtiha, imra'atun wa ibnatu akhiha aw ukhtiha, imra'atun wa ammati aw ukhti atau khalatiha. Tidak boleh dipoligami gitu loh. Kalau dinikahi berurutan seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah, meninggal dunia, nikah dengan adiknya Ummi Kulsum, nah, itu boleh, tidak ada masalah. Wadhabi itu mengetahui batasannya, batasan atau kaidah, dobit kaidah. Jadi bedanya dobit dengan kaidah itu sama. Oh, enggak sama. Dobit dengan kaidah itu ada persamaan, ada perbedaan. Kalau secara lughat itu ya mirip-mirip saja. Dobit dengan kaidah itu satu aturan, paten gitu. Tapi perbedaannya, kalau kaidah itu satu undang-undang paten yang berlaku mencakup semua bab. Jadi tidak terikat pada satu bab. Tapi kalau dobit itu biasanya terikat pada satu bab, maka di sini dikatakan dobit karena pembahasan ini ada pembahasan bab pernikahan saja, tidak ada dalam bab pembahasan yang lain gitu. Maka dikatakan dobit. Wadah itu mayahrumu jamu bainahuma. Dobitnya atau kaidahnya
wanita yang haram di nikahi bersamaan, haram yang dipoligami. Jadi wanita yang haram dipoligami gitu aja. Kalau ini bainahuma nasabun aw radha'un. Setiap dua wanita yang diantara keduanya ada hubungan nasab atau radha, yahrumu tanakufuhuma la furitat itahuma dzakaran. Yaitu haram menikahkan keduanya seandainya digambarkan, diumpamakan salah satunya adalah laki-laki. Jadi dua wanita, perhatikan, ada hubungan mahram, nasab atau rodho, bukan musyawarah ya. Bukan musyawarah. Kalau musyawarah tidak ada hurmah, nggak ada. Jadi di bawahnya itu seorang wanita dengan ibu tiri, gitu kan. Seorang wanita dengan ibu tirinya, ayahnya pernah menikahi wanita lain, maka kita mempoligami wanita tersebut dengan ibu tirinya, nggak ada masalah, gitu kan. Karena itu mahramnya mahram musyawarah. Jadi di sini kullu mra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un. Jadi setiap dua wanita yang antara keduanya ada hubungan mahram nasab atau rodha, seumpama salah satu laki-laki, maka keduanya haram diakadkan nikah. Wadhalika kama bil ukhtani, contohnya dua wanita bersaudara mutlak. Fa inna la furidat idahuma dzakaran, maka nil ukhra unsa harumat tanakuhuhuma. Seumpama salah satu laki-laki dan yang lain perempuan, maka haram keduanya dinikahkan. Liana safa yahrum alaihi nikahu ukhtihi, karena seorang laki-laki haram menikahi saudara perempuannya. Wa kama bil mar'ati wa ammatiha, seperti wanita dengan bibinya sendiri, saudari ayahnya. Fa inna labori total maratu dzakaran, kalau wanita ini seorang laki-laki haram alaihi nikahu ammatihi, maka haram bagi dia menikahi bibinya. Walaupun itu al-matu dzakaran, kalau bibi semua laki-laki, haram alaihi nikahu binti akhihi, maka haram bagi dia menikahi keponakannya. Asali sualata kunata atau arban minazawjah, si suami yang melamar tidak memiliki 4 istri, siwal maktubah yang selain yang dilamar. Hingga nakhuran, kalau dia merupakan laki-laki merdeka. Walau kana baduna fil iddatir raj'iyah, walaupun salah satu dari 4 ini adalah masa iddah raj'i, liana raj'iyah fi hukmi zaujah, karena wanita iddah raj'i dalam hukumnya zaujah. Falau naka khamsan murattaban batala fil khamisah, kalau dia ini menikahi 5 wanita bersamaan, berurutan. Menikahi 5 wanita berurutan, maka batalah nikah yang kelima. Afi'adin wahidin batala bil jami'i, atau dalam satu akad maka batal semua. Amal abdu, kalau yang ikat cinta ini bakat, adapun laki-laki budak, dianya boleh poligami 2 saja. Kalau zada alihima batala kadzalik, kalau melebihi 2 maka batal sesuai perincian di atas, berurutan atau bareng. Akharaja bi kalau nabi al-iddatir raj'iyah malau idza kanat al-mahram lil makhtubah. Lain kalau mahramnya ini al-mahramatu lil makhtubah adalah miliknya makhtubah, idza zaujat al-arba' fil iddatil ba'in. Kata-kata fil iddatir raj'iyah ini mengeluarkan apabila mahramnya makhtubah dari surah yang pertama, mahramanya makhtubah atau salah satu istri yang 4 iku fil iddatil ba'in, dalam iddah ba'in, fayasihu maka sahina idhi nikahu mahramati wal khamisah, menikahi mahramanya zaujah yang iddah ba'in wal khamisati, dan zaujah nikahu mahramati, mahramnya zaujah yang iddah ba'in, atau menikahi wanita yang kelima, salah satunya sudah iddah ba'in. Lianal baina bi hukmin ajnabiyah, karena iddah wanita yang menjalani iddah ba'in dalam hukumnya
wanita ajnabiyah. Ada pertanyaan? Gak ada? Lanjut kalau nggak ada. Ada? Ini terakhir membahas mengenai syarat-syarat saksi. Ini memang agak pelik. Maka nanti kita nukil juga pendapat-pendapat yang agak ringan. Karena namanya saksi itu harus orang yang adil. Adil itu orang yang diterima persaksiannya di mahkamah. Dan tingkatan adalatus syuhud per zaman itu berbeda-beda. Mungkin orang yang hidup zaman sekarang dianggap setengah wali, dianggap orang soleh. Itu di zaman Imam Ghazali dianggap ini orang sudah fasik, mungkin kadang begitu. Nah, orang yang di zaman Imam Ghazali dianggap mungkin orang soleh, terkadang di zaman sahabat juga bisa dianggap fasik, gitu loh. Ini namanya kemerosotan zaman. Gitu. Makanya apa itu? Kalau kita mengacu kepada syarat-syarat adalah sesuai zaman-zaman ulama mutaqaddimin, itu ya berat. Gitu. Di mana orang nggak pakai peci, keluar nggak pakai peci, sudah dianggap fasik, tertolak persaksiannya. Jadi diantaranya seperti itu. Makanya nanti ya kita sampaikan bagaimana pendapat yang utama dalam madhab. Juga kita nukil, itu pendapat-pendapat yang agak ringan. Di mana kesimpulannya, kalau coba ini, kalau orang tuh maunya di Temboro begini, di kalangan pondok pesantren, di Temboro, maunya di Sidogiri, di Bail. Jadi orang-orang yang hidup di kalangan pondok pesantren, itu maka cari saksi orang-orang yang memang sesuai kriteria itu banyak sekali gitu loh. Banyak sekali, jangankan saksinya. Yang nabu sholawat saja hafid Quran, mamanya begitu. Yang sholawatan aja hafid Quran gitu. Apalagi saksi-saksinya, para ustadz, para kiai, orang-orang alim. Tetapi ketika kita di tengah masyarakat terkadang itu daerah itu daerah abangan, bahasanya daerah awam, abangan, orang awam, pokoknya istimrar ala shaghair itu sudah biasa. Lah, disitulah kata Imam sebagian fuqaha madzhab Syafi'i, kalau masyarakat semacam itu kondisinya, maka carilah saksi yang al-aqallu fisqon. Jadi maksud adil, saksi adil itu adalah saksi yang al-aqallu fisqon, yang kira-kira dosanya itu paling sedikit gitu. Nah, itu sudah cukup. Karena kalau nggak begitu, akhirnya pernikahan di daerah tersebut tidak sah semua, yaitu menimbulkan mafsadah yang lebih berat. Kesimpulannya seperti itu. Fadlu bisuruti syahidaini binikah. Sarannya dua saksi dalam nikah. Dan mau diperhatikan, saksi itu tidak harus ditunjuk. Jadi mamanya ada orang nikah, dihadiri 100 orang, 200 orang. Berarti saksinya berapa? Ya 200 orang. Jadi tidak harus tunjuk, fulan, kamu saksinya. Nah, tidak harus. Kalau dalam majelis ditunjuk, itu satu, supaya yang ditunjuk lebih perhatian dalam memperhatikan ijab kabul. Yang kedua, supaya ada orang yang tanda tangan di catatan KUA itu. Nanti kalau nggak ada ditunjuk, nanti nggak ada yang tanda tangan. Wa ma syahidani fala siku nikah illa bihadratihima. Tidak sah nikah kecuali dengan dihadiri dua saksi. La khabari sahila nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batilun. Apapun cara pernikahan yang selain itu dihadiri wali dan dua saksi, selain
Maksudnya yang dihadiri wali dan dua saksi maka batal. Wal manautawi faidah fi dalam iki harus adanya saksi. Iku al-ihtiyatu hati-hati lil abdhar urusan farji wasiyanatul angkihati anil juhudi dan menjaga pernikahan dari diingkari. Jangan sampai pernikahan itu diingkari gitu. Maka ada saksi. Tapi ini nama baru bil khuduri liyufa ma'adada liyufi ma'adada adam al-farqi baina khuduriya qasdan aw ittifaqan. Ulama memberikan ungkapan al-khudur. Jadi bukan ikhdar, bukan, tapi khudur. Dengan dihadiri dua saksi, supaya memberikan pemahaman, tidak adanya perbedaan antara mereka datang disengaja atau ketepaan tidak disengaja. Ittifaqan itu datang tidak disengaja. Contohnya, ada orang ijab kabul, dia sambil lewat. Nah, sambil lewat, kemudian menoleh, melihat, mendengarkan, itu proses ijab kabul. Dia sambil lewat, jalan, tahu-tahu melihat, ada orang ijab kabul, dia melihat, dia mendengar, dia tahu siapa orangnya. Nah, maka ini sudah cukup jadi saksi. Gaya sma'al ijabah wal qabula. Dia mendengarkan ijab kabul al-wajibah minuma, yaitu yang wajib dari ijab kabul mutawakif alaisiyatu nikah, yang menjadikan sahnya nikah. Wa ilam yasma'a dzikra sautaki, walaupun dia tidak mendengarkan penyebutan berapa nominal mas kawinnya. Kata Khatib Ibnu Hajar. Wa yusanu idaru jamin min al-khairi wa salah. Disunahkan menghadirkan, mengundang orang-orang yang baik, yang saleh, ziyadatan ala syahidin, sebagai tambahan selain dua saksi. Wa sartuma ada syaratnya dua saksi islamun, taklifun, mukallaf, balik akil, hurriyatun kamilah, merdeka yang sempurna, wa dzukuratun muhaqqaqah, laki-laki yang pasti, maksudnya bukan khunsa, bukan laki-laki yang dipastikan dia laki-laki. Islam, balik, akil, merdeka, diyakini laki-laki, wa adalatun, baik agamanya. Jadi adalah itu orang yang baik agamanya, tidak pernah terjerumus dalam dosa besar, juga tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Tidak memiliki pekerjaan yang rendah yang bisa merusak sifat muru'ahnya, harga dirinya maksudnya. Tidak rusak hafalannya karena ghaflah atau lupa. Jadi ada mukhtilah lidobtihi, tidak rusak hafalannya karena lalai atau lupa. Jadi ghaflah itu tidak konsentrasi begitu. Ada orang tuh duduk di walimahan, tetapi tidak konsentrasi kepada mendengarkan proses taukil, proses ijab qabul, enggak. Tapi malah tawajuh kepada kameramannya, ya, kameramennya itu, ada yang bawa kamera, yang bawa video itu. Atau mungkin dia tawajuh kepada hiasan-hiasan yang ada di langit-langitnya. Atau tawajuh kepada apa itu temantennya, bajunya. Sehingga tidak tawajuh kepada proses ijab qabulnya. Itu namanya ghaflah, tidak konsen gitu. Wa ma'rifatul lisanil mutaqid, dan mengetahui bahasa antara wali dan suami. Dua orang yang akad, wali dan suami. Wasamun wa nutqun wa basarun, mendengar, bisa berbicara dan melihat. Lima yati'ala al-aqwal atas putu illa bil muayyana was sama'. Karena penjelasan nanti dalam bab syahadah bahwa ucapan transaksi tidak bisa ditetapkan di mahkamah, la yasbut. Ucapan transaksi tidak bisa ditetapkan di mahkamah kecuali dengan melihat langsung dan mendengar langsung. Fala yasigu maka rasa apa nikah bi hadrati kafiraini, ini mafhum mukhalafahnya. Maka tidak sah pernikahan yang saksinya dua orang kafir, sobiyaini, majnunaini, abdaini, imra'ataini, fasiqaini, asammaini, akhrasaini. Dua orang kafir,
Anak kecil belum balik, oh 2 orang gila, 2 budak, 2 wanita, 2 orang fasik, asomaini, 2 orang tuli, akhrasaini, 2 orang bisu, a'mayani, 2 orang buta. Aw man lam yafham lisanal mutakidin, atau orang yang tidak memahami bahasanya, orang yang ijab kabul. Tetapi wabila mawajun bi qadinika bi hadrati, ada satu pendapat lemah bahwa orang buta bisa jadi saksi di dalam sahnya. Maksudnya ada pendapat mengatakan sahnya nikah dengan saksinya orang buta. Dan ada di syahadati bil jumlati, karena dia ini secara umum layak untuk menjadi saksi. Walakin al-asal yang akidu wa in arafa zawjain, pernikahan tetap tidak sah walaupun dia mengenal suami istri. Wa misru disama dengan orang buta, man bidulmatin syadidatin, orang yang ada di kegelapan. Ini termasuk sekarang nikah video call. Tidak boleh. Jadi video call walaupun itu online diyakini tidak boleh, urusan Allah harus hati-hati. Kenapa? Karena saksinya tidak melihat langsung, gitu loh. Jadi ada orang yang kel, pokoknya saya sendiri yang harus mengijabkan, tidak boleh diwakilkan dia. Kalau Anda ingin mengijabkan, Anda harus datang, gitu loh. Datang di tempat ijab kabul, ketemu antara wali dengan calon suami. Nah, kemarin ada cerita, ada wanita kerja di Saudi, kemudian mau nikah sama, nggak tahu sesama TKI atau gimana, nikah di sana. Nah, walinya bilang, pokoknya saya sendiri harus menikahkan. Nah, sedangkan walinya nggak mau ke Saudi, atau nggak ada biaya ke Saudi. Nah, ini kan jadi repot. Jadi dia tidak mau menikahkan, gimana? Solusinya, walinya suruh taukil. Lah taukil lewat telepon itu boleh, entah telepon biasa, entah pakai WA, tulisan SMS di WA, atau video call. Taukil nggak ada masalah, gitu loh. Karena taukil itu bukan maksud, taukil itu wasilah, maka hukumnya lebih longgar gitu. Tapi nek mengijabkan nggak boleh, jadi dia suruh taukil, nggak mau Pak. Kalau nggak mau, maka tahkim saja. Daripada zina, daripada ini menyiksa, walinya nggak mau taukil, ya sudah suruh tahkim, mengangkat seorang muhakam dengan satu orang ustadz yang paham fikih, supaya apa itu diangkat jadi wali hakim untuk menikahkan kedua mempelai. Jadi ini solusinya, yang pertama taukil, yang kedua tahkim. Ketika si wali gak mau menikahkan kecuali pakai video call tadi. Wala sahih nikah tu nikah ghaira batinan bihadrati mahram muhrimaini. Nah, bukan mahramaini ya, muhrimaini. Walakin al-aula la yahdurahu. Jadi orang muhrim nggak sah jadi wali. Orang muhrim nggak sah jadi suami. Maksudnya orang muhrim itu nggak sah ijab nikah, ya tidak sah qabul nikah. Tapi kalau jadi saksi boleh. Nah, jadi saksinya muhrimaini. Ibn zaujin atau 2 anaknya suami istri, entah masing-masing bawa anak, janda dengan duda, atau 2 anak dari salah satunya. Al-adwaima atau itu kedua musuhnya. Wayanak itu dahiran di mastura adalah nikah, sah nikah di mahkamah, dahiran maksudnya di mahkamah. Sah nikah di KUA, di mahkamah, dengan orang yang mastur adalahnya. Apa yang dimaksud mastur? Mastur itu orang yang saksi di mana tidak ada orang yang memuji dia bahwa dia orang baik-baik, juga tidak ada orang yang mengatakan dia fasik. Laisa lahu muzakkin wala mufassiq. Jadi tidak ada orang yang memuji dia ini orang baik, orang soleh, tidak ada. Juga tidak ada orang yang menghukumi dia orang fasik. Sehingga dia mastur gitu. Bicara yani baina usatin nas wal awam.
Karena berlakunya nikah di antara orang yang tengah-tengah, maksudnya ini di antara orang yang tengah-tengah, bukan orang soleh atau juga bukan orang fasik. Wal awam walau kullifu bimarifatil adalatil batinah. Kalau mereka dipaksakan untuk mengetahui sifat adil yang sesungguhnya, liyahdurul mutasifu biha, supaya orang yang memiliki adalah batinah itu hadir jadi saksi, la talal amru wa syaqqa, maka urusan jadi sulit dan berat. Amin saha sama-sama Nawawi binukati tanbih. Kabini solana Allah kanal aqidu wal hakim. Seumpama yang menikahkan adalah hakim atau muhakkam utubirat, maka disyaratkan al-adalatul batinah qat'an adalah yang sesungguhnya, itu adalah betul-betul orang yang baik agamanya, zahiran wa batinan gitu. Bisulati marifati alaihi, karena mudahnya mengetahui adalah batinah alaihi ngatasi hakim. Bimuraja'atil muzakin, dengan bertanya kepada orang-orang yang berhak menilainya. Lagi sal mutawali wa ghairu anala farqa, tetapi mutawali mensahihkan tidak ada perbedaan antara hakim dan lainnya. Idmatorikul muamalah, karena perkara yang asasnya muamalah itu yastawi sama fi dalam sama hakim wa ghairu hakim dan lainnya. Wal muradu bil mastur man lam yu'raf lahu mufassiqun, orang yang tidak diketahui lama bagi saksi, sama mufasikun, orang yang menghukumi fasik. Kepada Salih Syafi'i fil dan mereka menjelaskan panjang lebar mengenai alasan ini. Aman urifa dhahiru mabil adalah, atau orang yang dikenal zahirnya adalah orang yang punya sifat adalah, baik agamanya. Walam yuzakkaya, tapi tidak ada orang memujinya. Wa ada matar Nawawi wa qalainal haq, yang kedua inilah definisi yang benar. Oleh Ibnu Hajar Amin sama dari alasan pernyataan Imam Nawawi, batal sitru, tutupnya itu batal, lenyap, hilang, bitajrhi adlin, dengan penilaian buruk oleh seorang yang baik agamanya, tajrih. Jadi makanya orang yang dohirnya baik dan tidak diketahui orang yang mengatakan dia fasik, menghukumi dia fasik. Makanya kalau ada satu orang adil atau muncul, oh dia orang fasik, begitu, langsung batal itu siternya, sehingga dia tidak layak jadi saksi. Wa idza tabal fasiqu indal aqdi lam yaltaq bil masturi, kalau orang fasik yang tidak layak jadi saksi taubat ketika akad tidak bisa disamakan dengan mastur, fala yasibu bil aqdu, maka tidak sah dengan saksinya fasik orang yang akad nikah, ila bada mudati istibra, kecuali selepas melewat mudi mudati istibra, kecuali selepas lewatnya masa istibro, yaitu masa karantina. Jadi di istibro, orang fasik kalau taubat istibro, di karantina diuji coba 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan fasik, baru dikatakan mastur. Wa sanatun, yaitu 1 tahun. Qala wa tusanu istitabatul mastur, adapun saksi mastur disunahkan, disuruh taubat intelekti ketika akad itiaton, karena kehati-hatian. Tambihun ghairu kala bil hanati bal sari wa la yazamu zawj al-basu. Tidak wajib bagi suami meneliti ngan halil wali wa suhudi, bagaimana kondisinya wali dan para saksi, ini orang yang baik agamanya ataukah orang fasik. Calon suami tidak wajib meneliti terlalu mendalam mengenai kondisi wali dan saksinya. Oleh Ibnu Hajar wa kadalik, itulah pendapat yang benar. Itu lam yaduna wujuda mufsidiril aqdi bil wali abi syahid, selama suami tidak menyangka kuat adanya perkara yang membatalkan akad pada diri wali atau saksi. Sumain bana musidun bana fasatu nikah, kalau ternyata ada perkara yang membatalkan akad, ya nikahnya batal. Wa illa, kalau tidak ada, ya fala, maka tidak batal. Nah, kalau sulit mencari orang yang adil, betul-betul adil, semuanya fasik, fikutrin di satu daerah kutima aqallu fisqan, maka didahulukan orang yang paling sedikit dosanya. Kata kalau Adra'i, beginilah pendapat Imam Adra'i. Nah,
Ada yang nanya? Kalau nggak ada, diakhiri. Oke, ini ada program lain. Jadi diakhiri lah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memfahamkan kita semua. Allah beri manfaat kita semua. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.